Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Bagus Ambar Solahuddin dan teman saya Ardiano Padangkinantan akan menyampaikan materi yang berjudul tentang pendalaman materi fikih tentang puasa. Yang pertama yaitu puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, karena perintah Allah semata-mata serta disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Yaitu yang pertama yaitu puasa wajib. Macam-macam dari puasa wajib, yaitu yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan sebagai salah satu jenis puasa wajib yang setelah diuraikan pada bagian terdahulu merupakan puasa pokok dan paling utama dibandingkan dengan puasa-puasa wajib lainnya. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Bulan Ramadan dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diwajibkannya puasa, bukannya karena bulan Ramadan lebih istimewa atau lebih tinggi statusnya dari bulan-bulan Komariah lainnya. Semua bulan tersebut kedudukannya dan statusnya adalah sama. Yang kedua yaitu puasa nadar. Dalam bahasa Arab, nazar artinya janji, baik itu janji melakukan hal baik ataupun hal buruk. Sedangkan dalam Islam, nazar artinya menyanggupi atau berjanji melakukan ibadah yang aslinya tidak wajib, namun ia mewajibkan dirinya untuk menunaikan ibadah tersebut sebagaimana yang telah dilansir dari buku. Berdasarkan pertanyaan nadar lazimnya dijanjikan pada ibadah sunnah, serta tidak sah bernazar pada perkara mubah, makruh ataupun haram. Sebagai misal, seorang siswa bernazar jika ia lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi, maka ia akan berpuasa 2 bulan penuh. Selanjutnya yaitu puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa dilaksanakan untuk mengganti puasa Ramadan yang dapat dilaksanakan oleh seorang karena suatu alasan. Bisa karena alasan medis, usia, atau dalam suatu situasi yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa Ramadan. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa ini disyariatkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti dari Ayub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa pada bulan Ramadan kemudian ia puasa pula 6 hari pada bulan Syawal adalah seperti puasa sepanjang masa. Selanjutnya yaitu puasa hari Senin dan Kamis, bagaimana yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang berarti dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih waktu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Pada hadis lain, hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan untuk melakukannya sabdanya, amal-amal perbuatan dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang bila Shallallahu Alaihi Wasallam memilih waktu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Pada hadis lain, hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan untuk melakukannya sabdanya, amal-amal perbuatan dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang bila amalku dilaporkan dalam keadaan aku yang sedang berpuasa. Maksudnya dilaporkan kepada Allah. Selanjutnya yaitu puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa yang dilakukan dengan cara sehari berpuasa, sehari berbuka, dalam kurung tidak berpuasa, seperti hadis yang dikatakan oleh Rasulullah yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya puasa sunnah yang paling disenangi oleh Allah adalah puasa Nabi Daud, dan salat sunnah yang paling disegani oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Nabi Daud tidur separuh malam, lalu salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam, dan beliau berpuasa sehari lalu berbuka sehari, selang-seling. Hari-hari yang diharamkan berpuasa yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jika dikatakan dilarang berarti tidak sah menjalani puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan inilah yang disepakati adanya ijma dari para ulama. Jadi diharamkan berpuasa pada kedua hari tersebut dan yang melakukannya dinilai berdosa karena ibadahnya sendiri termasuk mati. Contohnya menjalankan puasa sunat atau wajib seperti puasa nadar, maka tidak teranggap puasanya atau nadarnya. 2. Berpuasa pada hari tasyrik. Berpuasa pada 3 hari tersebut karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Nubaisyah al-Khuzali. Ia bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Selanjutnya yaitu puasa hari Syak atau ragu. Yang dimaksud hari meragukan adalah tanggal 30 Sya'ban, atau Abu Suja lebih memilih pendapat makruh bagi yang berpuasa di hari meragukan. Namun yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, larangan dari berpuasa pada hari Syak adalah larangan haram. Selanjutnya hikmah melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu pembersih jiwa, tazkiyat an-nafs.
Yang kedua, sesungguhnya puasa selain untuk menjaga kesehatan badan sebagaimana dijelaskan para dokter, para ahli fikih juga menegaskan bahwa puasa mampu mengangkat dimensi kejiwaan mengungguli dimensi materi dalam diri manusia. Ketiga, puasa adalah proses mendidik kehendak diri dan jihad jiwa membiasakan sabar. Empat, pengaruh puasa sangat besar dalam menahan hawa nafsu dan meninggikan naluri manusia. Lima, hikmah puasa juga adalah mengajarkan orang yang berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 6. Hikmah keseluruhan dari berpuasa adalah agar manusia mencapai derajat takwa dan naik peringkat menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ardiano Badanginanten. Saya akan melanjutkan materi penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu halal artinya dibolehkan, yang kemudian thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi atau menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi wa kula mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak ada mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Pertama, halal dari segi wujudnya, zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. 1. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal yang apa yang diharamkan oleh Allah dan kitabnya. Dan apa yang didiamkan atau diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang tidak boleh kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuhillul lahum thayyibati wa yuharramu alaihimul khabasha wa yad'u anhum israhum wa a'lalal lati kanat alaihim. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Yang kemudian makanan yang haram, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu artinya diharamkan bagimu atau memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu perbuatan yang fasik. Makanan yang diharamkan di sini contohnya yaitu pertama bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, atau diterkam binatang buas. Selanjutnya mengenai minuman yang halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah: pertama, tidak memabukkan; yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan
dari kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Dan yang terakhir yaitu didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian jenis-jenis minuman haram yaitu dari hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair, zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh, misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan sejenis lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengonsumsi khamar baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing, minumannya didapatkan dengan cara batil atau tidak halal, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas ataupun memeras. Selanjutnya, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Pertama, mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya. Kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas atau beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.